Oke, eh, sahabat fotografi, saya sekarang berada di kantor Jasa Raharja. Jadi saya memotret ya, motret BOD dan BOC, dan kebetulan yang hari ini saya foto adalah eh, Direktur Utama dari Jasa Raharja, Pak Rifan. Kita akan coba motret ya. Jadi setelah saya habis pemotretan tadi terakhir, ya, saya kok ingin rasanya menggali lebih dalam lagi ya, yang jelas terkait dengan apa yang disebut jasa raja ya. Jadi jasa raja ini sangat menarik karena mungkin persepsi atau pemikiran dari sahabat-sahabat masyarakat, sahabat fotografi dalam masyarakat Indonesia mungkin akan berbeda ya, akan lebih terbuka lagi setelah nanti diterangkan sama Pak Rifan ya. Ya, saya sebetulnya saya manggil Mas ya. Kita nih, nanti saya akan ceritakan kenapa akhirnya saya sampai ketertarikan untuk mewawancarai lebih dalam lagi ya, terkait dengan jasa dan khususnya sebetulnya pribadi Mas Rifan sendiri ya. Kebetulan memang dari dulu sejak saya dapat ruangan, saya selalu memanfaatkan ruangan ini. Tapi yang paling penting hari ini saya juga senang Mas dapat foto, ngerasain luar biasa. Ya, sambil membuat kopi ya. Iya, terima kasih. Kopi ini adalah manual brew. Iya. Jadi kopi yang dibuat sendiri dengan pilihan bean-nya saya pilih tadi adalah ada Sunda, Sunda warna, dan kemudian satu Biscoff campuran. Saya menggunakan yang agak kasar sedikit dan kita buat dengan namanya V60. Oh, V60. Ya, jadi memang ini. Oh, itu ramuan. Nah, kopinya ini memang udah di apa? Artinya udah di blend sendiri terus. Ya, manual, pakai manual. Oh, manual ya. Tadi kan masih dalam bentuk biji. Oh. Jadi ini biji. Kemudian biasanya kan harusnya digramasi, tapi di sini udah ada takarannya. Jadi bukan saya kayaknya jago gitu, ini enggak? Expert, tapi enggak. Ada takarannya, ada contekannya. Iya. Nah, terus ini air kebetulan tinggal air, air sudah mendidih. Dan Mas Rifan cerita tadi tanpa gula pun manisnya udah kerasa. Ya, justru memang kita sambil duduk boleh Mas. Jadi memang kopi ini dibuat seharusnya kopi itu dinikmati tanpa menggunakan gula. Itu nikmatnya. Sementara saya kalau ngopi pasti gula. Oke. Kalau gitu saya buat yang agak light gitu supaya manisnya berasa. Mungkin sekarang aromanya berasa. Iya, udah berasa. Sudah. Jadi ini adalah tuangan pertama. Nah, ini ada filosofinya nih, Mas Darwis. Betul. Jadi kopi ini yang kopi disebut kopi giling. Dipilih kopinya, dipilih roastingnya, kemudian dirubah dengan proses penggilingannya pun juga dipilih ya dengan kekasaran tertentu. Dan
Dan kemudian ini adalah tuangan pertama yang diharapkan ekstrasinya ini sukses. Ini adalah tuangan pertama, kira-kira setengah menit sampai 1 menit, adalah masa di mana biji kopi yang telah di blend tadi, kemudian dia pecah dan pecah. Justru kopinya ini saat ini yang kedua, bloomingnya ini. Oh, oke. Kita lihat ya, pada saat ada busa itu berarti ekstrasinya sukses. Oh iya, iya. Nah, Itu busanya berarti ini sukses, ya? sukses. Oh, oke. Kemudian bisa jadi nggak berbusa karena kopinya memang kurang bagus atau terlalu lama. Kopi itu harusnya cuma 6 bulan. Oh ya? Tapi banyak yang lebih ahli lah ya. Karena menurut saya masa dinikmati itu 6 bulan. Itu masa nikmatnya. Setelah di blend atau? Setelah di roasting. Oh, setelah di roasting. Tapi banyak yang dengan berbagai roastingnya kan beda-beda kan. Dan kebetulan saya menggunakan kopi-kopi Indonesia. Indonesia itu luar biasa, ini kopi yang top. Oh iya, ini Ya. luar biasa ya. Ini dari Gunung 7. Oh, nih Gunung Tujuh. Ya, Gunung 7. Di daerah mana Gunung Tujuh? Gunung 7 berarti dia lulus kan kalau nilainya 7 lulus. Oh. Kalau gunungnya 4 berarti dia nggak lulus. Oke. Gitu. Dan semua Arabica biasanya. Oh, kenapa semua Arabica? Sebenarnya Arabica yang paling cocok buat kita karena nggak asem ya. Oh, iya, kena lambung ya kalau terlalu asam. Nah, ya. ini nanti buih yang berikutnya juga sangat bagus. Oh, jadi berkali-kali ini ya, Iya. cara ininya. Ya? Makanya sempat ada filosofi kan, ini kopi giling. Kopi yang digiling sendiri. Dipilih bijinya, kemudian di roasting sendiri dengan kepanasan yang khusus 60% atau 70%, kemudian ditentukan sendiri. Jadi artinya karena dipilih ini kayak filosofi pemimpin. Gitu. Lawannya ini adalah kopi gunting, kopi saset. Jadi kalau kopi giling karena pemimpin yang sudah masa dipilih, maka pemimpin yang baik itu adalah yang dipilih dengan benar, diproses dengan benar. Sementara kalau pemimpin yang instan, kayak kopi gunting tadi, bikin penyakit. Gula. Manis di depan berarti. Iya, habis berikutnya itu belum tentu bin asli. Kadang-kadang kan campuran tepung dan sebagainya. Disarankan kalau benar-benar penikmat kopi, harus dari biji yang asli. Nah, oke, semua kan biji asli ini. Ya. Menentukan ini mahal, ini bagus, ini dari mana ya? Sebetulnya relatif mahal. Yang paling penting sih, pertama kita mau yang apa? Misalkan mau yang fruity atau yang kenat gitu kan. Beda-beda kopinya. Jadi kalau yang mau pengen yang ada nutnya, ada kacangnya atau ada rasa ininya coklatnya, maka dia lebih ke proses roastingnya lebih matang. Tapi kalau saya lebih suka yang 60-70%, biar kayak fruity kan, kopi kan buah. Oh iya ya. Kopi kan buah kan, ya, menikmati buah harus pas fruity-nya. Filosofinya begitu. Oke, sahabat fotografi, ini sebelum kita bicara lebih detail lagi, ini sebetulnya entertain dulu ya. Jadi ini hal yang kita bicara kopi yang lebih santai dulu. Wah, udah jadi nih. Dan saya mencoba yang lebih ringan ya. Gelasnya juga khusus ya? Ya, gelas ini supaya diminum. Jadi kopi ini memang dimasak di 85-90 derajat. Oh, okay. Jadi 90-85 itu begitu kopi ini masak dengan turun, katakan sekarang 80-75, langsung bisa diminum. Langsung bisa diminum. Oh, okay. Jadi nggak perlu menunggu turun dan sebagainya. Oke, ini kayak sepertinya sudah. Saya kalau minum yang jenis gini nih, kalau di tempat kopi lanang katanya. Oh iya. Kemarin bercanda kan ada kopi yang, karena kebetulan mitra kami kan banyak polisi, katakan ke sini, bapak itu ke sini terus kan kalau Pak Bos punya kopi jenderal gitu. Nah, di sini kita namakan kopi kopral. Komandannya para jenderal. Yang datang di sini para komandan. Kalau yang datang bintang 3 kan berarti masih ada bintang 2, bintang 1 kan. Bercanda Mas ya. Menarik juga. Menarik. Ya. Oke, kita minum dulu. Oke. Mas rasain dulu ininya. Apa? Iya, manis ya. Manisnya. Tanpa gula kan? Iya. Aduh.
dan langsung diminum. Iya. Nah, ini sahabat fotografi dan sahabat Indonesia, sebelum saya ngobrol, ini kopi ini bisa bikin fresh ya, seger, dan ide muncul semua. Itu berarti nama lagi, kopi ide. Mas, ini kita sambil ngobrol ya. Iya. Ya memang begini sahabat program, saya waktu barusan bertemu ya dengan Mas Rifan ya. Jadi kalau di Jawa nih kalau saya sebut Mas Rifan nih Kang Dimas Rifan. Jadi karena saya lebih tua. Saya mesti Kang Mas. Sewu kalau saya sewanya. Iya. Nah ini menarik. Akhirnya saya berpikir bahwa setelah saya selesai motret, akhirnya saya harus menggali lebih jauh lagi mengenai apa yang barusan diberikan intro sama Mas Rifan. Itu sangat menarik buat saya. Dan selain juga memang sejak pertama kali saya ketemunya kok kayak ada frekuensi nyambung. Energi kayaknya. Energi. Dan memang gini, ada ilmu juga public speaking gitu ya. Iya. Bahwa dalam komunikasi itu ada yang namanya energi. Persis. Ya, tersalurkan. Itu penting. Tetapi kalau saya rasakan saya dengan Kang Mas Darus ini bukan cuma tersalurkan, saling mengikat. Jadi, itu yang membuat sebetulnya foto ini dilakukan ya. Sebentar ketimbang kita berbincang. Betul. Ya itu yang jodoh ini. Jadi dan tadi sempat sedikit Mas Rifan memberikan intro, saya jadi terbuka loh mengenai Jasara Harja. Ya. Dan ini saya rasa sahabat fotografi dan sahabat Indonesia harus tahu. Ya. Ya. Ini terima kasih. Memang begini, banyak jadi biasanya kalau menceritakan Jasara Harja itu, kita kan merupakan perusahaan yang di dalam bawah naungan BUMN, tapi yang paling tepat adalah penugasannya adalah berada di mewakili negara atau negara hadir pada saat masyarakat mendapatkan kecelakaan. Jadi ini yang penting. Ketika bicara masalah masyarakat yang harus dilayani oleh Jasara Harja, maka kalau kita lihat ilmu pelayanan publik yang baik, satu adalah sederhana. Iya. Prinsip kesederhanaannya. Jadi prinsip sederhana itu ketika masyarakat menginginkan pelayanan publik, dia harus dengan sederhana, dengan mudah. Jadi tidak cukup mudah aja tapi sederhana. Cara yang paling simpel gitu. Terus yang kedua adalah prinsip dengan didasari oleh kecepatan pelayanan. Kemudian satu lagi adalah prinsip keterbukaan atau transparansi. Itu pelayanan publik karena ini adalah uang dari masyarakat. Pada saat pembayaran STNK kemudian bayar sumbangan wajib, maka saat ingin melakukan pembayaran santunan maka kita juga harus jadi transparansi pengelolaannya. Dan itu ternyata ya baru begitu kita ini STNK itu ternyata secara otomatis sudah bayar. Ini yang gitu. Nah itu kan nggak pernah disadari kan oleh masyarakat. Maka terus kemudian sampai dengan akurasi dan prinsip tanggung jawab. Kita bertanggung jawabkan. Nah belajar dari prinsip itu Mas Darwis, kemudian ketika saya dapat amanah di sini, apa sih yang harus dikembangkan? Masyarakat harus tahu. Gitu. Jadi ketika saya datang agak kaget kan dipakai seragam gitu ya. Tapi seragam ini kebanggaan di mana kami hadir bersama kepolisian pada saat kecelakaan. Jadi emang simbolnya adalah mitra kepolisian. Jadi pada waktu bayar STNK pun kan di STNK-nya bersama. Jadi pembayaran kutipannya dengan kepolisian, pembayaran santunannya pun mutlak. Harus ada yang namanya laporan kepolisian. Karena harus polisi hadir dan... Berarti udah kayak namanya kolaborasi itu ya? Persis, kolaborasi ini. Nah, maka apa yang harus dilakukan gitu ya, mau tidak mau kita membuat improvement, membuat perubahan-perubahan. Jadi salah satu contoh begini, banyak yang nggak mengenal Jasara Harja, maka
cara komunikasi kita rubah. Ya. Di Kementerian BUMN ini dulu kami mungkin hanya mencapai 96.000 lah komunikasi. Ya, di dalam kurun waktu 6 bulan biasanya. Ya. Hari ini sudah 2,3 juta komunikasi. Di BUMN dari ranking 48, hari ini kami sudah ranking 7. Cara komunikasi gitu. Jadi selama berapa lama nih? 1,5 tahun ini. 1,5 tahun ini. Artinya itu yang kami harapkan, sehingga bukan masalah komunikasi tapi masyarakat mulai tahu gitu kan, seberapa cepat. Nah, hari ini kita berbincang tadi, bicara ada kecelakaan, saya langsung telepon, tolong direspon. Ya, baru kita lagi lihat TV, langsung tolong direspon cepat gitu kan. Kalau memang benar kita berikan santunan, kalau salah ya dengan laporan kepolisian tentunya kan gitu. Nah, artinya responsibility inilah yang cepat. Kemudian di pelayanan kita rubah. Kalau dulu masyarakat harus klaim gitu bahasanya, untuk layanan. Kami bangun dengan teknologi yang kami terapkan sekarang, jadi masyarakat tidak perlu mengajukan terhadap santunan. Secara otomatis. Secara otomatis. Kalau masyarakat kecelakaan gitu ada ya, kemudian datang ke 2.557 sekarang rumah sakit, 100% rumah sakit itu sudah menggunakan sistem yang tersentralisasi dengan online dengan kami. Sehingga ketika masyarakat kecelakaan dan rumah sakit melakukan input data bahwa ini adalah kecelakaan, dengan fasilitas mobile service ini langsung notifikasi ke kami. Dan kami punya SLA untuk merespon paling lambat 1 jam. Dan prakteknya hari ini 11 menit sudah direspon untuk lakukan. Nah, ini tentu sangat membantu masyarakat. Dulu kita sempat berpikir, apa kita perlu buat aplikasi ya? Supaya apa? Supaya masyarakat dimudahkan. Tapi kemudian kita nggak boleh berpikir hanya masalah apa yang kita baik, tapi kita benar. Kalau dalam ilmu aplikasi itu user experience important. Kan? Jadi pada waktu kita lihat user experience, apa yang kita pikirkan? Dalam kondisi kecelakaan, masyarakat mudah nggak sih menggunakan aplikasi? Mungkin ada yang gemeter, ada yang panik. Karena situasinya kan. Benar. Maka terus kemudian kita rubah. Kenapa kita harus pakai seperti itu? Kenapa nggak rumah sakit saja yang di online? Nah, rumah sakit pun dikasih gimmick. Anda pakai aplikasi kami bayar maksimal 14 hari. Jadi nggak hutang lama. Dan itu kan cash flow ya. Dan rumah sakit itu akhirnya rumah sakit juga mau concern banget. Mau gitu. Jadi kita juga tahu. Dan prakteknya sih nggak pernah ada 14 hari. Hampir sekitar 15-20% Polres sudah menggunakan laporan polisi online. Itu hasil pengembangan Indonesian Road Safety Management System yang kita konekkan gitu ya kepada sistem mobile service yang di rumah sakit, sehingga laporan polisi nggak fisik lagi. Nah, inilah kemudian yang mencontohkan pada waktu Lebaran kemarin, cepat kan kita ngasih tahu bahwa kecelakaan naik, kecelakaan turun gitu. Itu karena dalam kondisinya sudah mendekati kayak banking gitu, real time. Real time. Jenis kecelakaan seperti apa yang akan di-cover sama ini? Kan macam-macam tuh. Ada yang tunggal misalnya. Nah, ada kecuali tunggal. Jadi memang undang-undangnya mengatur bahwa kecelakaan yang dijamin adalah kecuali kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Iya, dan itu sudah beberapa kali gitu ya. Ada yang pernah kecelakaan tunggal, kemudian kita sudah pernah ada juga 2 kali di MK pengajuan banding itu, tetapi tetap menang karena memang undang-undangnya karena berdasarkan seperti undang-undang. itu. Jadi kecelakaan di luar kecelakaan tunggal. Walaupun kecelakaan itu bukan kesalahan, misalnya katakanlah pihak jalan tol misalnya ya. Kesalahan karena jalan. Ya itu kan jasa marga kalau saya. Ya. Sebetulnya begini, prinsip keselamatan itu kan 3. Kendaraan berkeselamatan, jalan berkeselamatan, dan pengemudian berkeselamatan kan gitu. 3-tiganya itu harus mengatur. Maka dalam keselamatan jalan raya itu tidak hanya cuman Jasara Harja kan, yang pertama PUPR juga, kemudian Kementerian Perhubungan juga, gitu, termasuk nanti kepolisian. Nah, artinya dengan lingkup kerjasama di bidang transportasi seperti ini, memang tidak muncul yang dipersalahkan gitu ya. Misalkan karena jalan jelek dan sebagainya gitu. Karena memang tadi kalaupun jalan jelek, tapi pengemudinya juga berkeselamatan, dia bisa hati-hati kan. Gitu. Jadi 3-tiganya harus saling
melengkapi. Iya, betul. Kendaraannya pun juga, jalan jelek, maka kemudian bannya pecah gitu kan. Ya, maka kalau naik kendaraan ya bannya diperiksa dulu kan gitu. Jadi 3 faktor itulah yang saling melengkapi untuk menjaga keselamatan. Tadi malah sempat pas kita lagi ngobrol ada satu kecelakaan, ya kecelakaan ya artinya yang tadi mengelawan arus tuh. Iya, truk melawan arus. Bukan truk. 7 sepeda motor melawan arus sehingga kecelakaan truk. Ya. Nah kalau itu sama sekali enggak. Jadi yang pertama karena memang itu melanggar. Yang tidak dapat santunan yang mana? Ya, satu misalkan melanggar hukum, gitu. Yang kedua. Berarti truknya dapat waktu yang tadi berita yang lagi viral ini. Ya, tapi truknya kan nggak luka-luka, yang luka-luka kan motornya. Iya, nah, sebetulnya luka-lukanya kita bukan asuransi yang terhadap truk dan sebagainya, harus aja ke orangnya gitu. Jadi ke masyarakat atau ke body injury-nya gitu. Jadi sebenarnya memang ini yang kita sosialisasikan juga kepada masyarakat tadi gitu. Maka jangan melanggar hukum, mabuk gitu kan, seperti itu. Tadi kan melawan arus. Iya, benar. Karena melawan arus ya inilah perlunya kita merubah behavior masyarakat juga. Sudah melawan arus beramai-ramai gitu kan. Karena pasti truk itu nggak expect bahwa ada motor yang melawan arus kan gitu. Mas, sejauh ini ya, jaringan secara nasional tuh sudah mencapai di mana? Iya. Indonesia kan luas banget. Setiap kota, kecamatan di Indonesia ini adalah bagian dari pelayanan kami. Jadi nggak ada batas, seluruh Indonesia. Oh iya? Iya. Hanya memang tersentralisasinya ada di 63 kabupaten luas ya. Jadi adalah kantor perwakilan. Tapi di bawah kantor perwakilan pun kita punya kantor-kantor yang di Samsat kan. Itu lebih dari 3.600 lah yang beredar. Berarti dimanapun terjadi kecelakaan yang terdekat dari posisi itu. Karena sebetulnya kan bukan melihat dari kantor cabang kami. Yang penting rumah sakitnya. Oh iya benar. Ya kan. Jadi ke rumah sakitnya baru notifikasi ke kami. Notifikasinya juga langsung ke kantor pusat. Kemudian kita langsung melakukan komunikasi kepada setiap petugas yang ada di kota yang terdekat. Nah, dan 29 wilayah. Wilayah itu adalah cabang-cabang yang di provinsi. Gitu, karena memang ada provinsi yang digabungkan di dalam satu wilayah. Saya yang menarik tadi di panel di sini nih. Ya, jadi sahabat fotografi, sahabat Indonesia, tadi saya sempat sedikit ya, Mas Rifan memberikan satu input saya ya, mengenai panel dashboard ya. Dashboard. Ini mungkin kita ke sana Mas ya. Lihat boleh. Oke. Ini menarik sekali. Kita lihat ke sana ya. Ya. Saya 6 bulan pertama saya mendapatkan tugas ini saya membangun ini dulu Mas. Karena saya di 26 tahun kan di bank ya. Sehingga saya biasa membuat keputusan menggunakan data. Nah, dan saya lihat saya bangun data ini, saya coba tampilkan. Dan ini sudah menjadi dashboard yang digunakan di seluruh cabang. Dan mereka wajib menggunakan dashboard ini. Jadi bahkan ini kan hanya performance secara korporasi ya. Melihat bagaimana pertumbuhannya. Kita juga bisa melihat profil kecelakaannya Mas. Nah ini profil kecelakaannya. Di profil kecelakaan ini kelihatan bahwa sejak tahun 2023 ini contoh ada berapa kecelakaan. Berapa korban luka-luka. Berapa korban meninggal dunia. Jadi sampai sekarang Mas udah 16.962 meninggal dunia dalam 87.166 kecelakaan yang sudah di-cover. Dan sudah mengeluarkan santunan total menjadi 1,6 triliun. Gitu. Nah, dari profil ini kita bisa lihat lagi Mas bahwa di dalam profil ini muncul di mana nih provinsi yang paling besar kecelakaannya. Dan cuma tidak provinsi Mas, kita bisa melihat sampai per kecamatannya. Oh iya. Gitu. Itu yang paling tinggi mana? Jawa Timur, Jawa Tengah. Kecelakaan banyak terjadi Jawa di Timur sana, ya? Luar biasa. Dan kendaraan yang paling banyak Jawa Timur. Itu karena apa? Konfigurasi dari jalannya atau karena? Karena memang 73% kecelakaan ini sepeda motor. Dan Jawa Timur termasuk yang tingkat urbannya tinggi. Urbannya adalah Sidoarjo ke Surabaya, Tuban, Lamongan ke Surabaya, betul. Ntar kalau dari Malang itu dari sekitarnya lah ya, dari misalkan dari Malang itu sekitarnya Batu lah dan sebagainya. Tinggi sekali loh itu. Ya. Dan tinggi sekali dan itu ekstrim.
Dan Jawa Barat ini juga kelompok yang sama. Jawa Tengah juga sama. Jawa Tengah urbannya kan Solo, Semarang. Adalah 2 kota yang urban kan, dari Kudus, dari Pekalongan, sebagainya. Jadi potret ini mengeluarkan semua. Nah, ini kemudian, ini kan menjadi antisipasi semua cabang kan. Dia tahu kan persis bahwa semua wilayah, semua kabupaten, dan data ini kemudian diadop oleh kepolisian juga gitu ya, sebagai referensi daerah-daerah rawan kecelakaan. Gitu. Jadi ini. Terus di sini juga muncul juga. Berarti data ini setiap real time, saat? real time. Oh, real time. Real time ini real time. Update-nya setiap saat berarti ya? Setiap saat ya. Okay. Ini kan saya mencoba misalkan kecamatan ya. Sambil nunggu kecamatannya real time kan, muter. Yeah. Nah, itu muncul kecamatan langsung. Nah, waktu kecamatan, ini kelihatan Mas tuh kecamatannya. Nah, waktu kecamatan kelihatan di sini. Contoh, daerahnya yang paling banyak di mana? Paling ujung nih, Pulau Gadung. Nah, tadi bilang Duren Sawit. Saya cerita tadi, Duren Sawit itu Mas, itu di jalan Kasablanka sampai ke timur, sampai Bekasi. Itu hampir setiap 3 sampai 2 jam selalu ada satu kecelakaan. Jadi selama ini sudah 300 celaka dan meninggal dunia 21. Walah. Dan terbesar. Dan terus sebelahnya lagi, misalkan geser lagi. Dan itu semua akan kelihatan di setiap kecamatannya, ya. Dan muncul semua di masing-masing. Terus kita bisa lihat juga begini, misalkan kita pengen tahu nih, kira-kira waktu laka yang paling banyak itu di mana sih gitu. Nah, jam. Ternyata waktu laka ini kelihatan Mas. Justru banyak di urban kan Mas, hari Senin berangkat kerja. Di jam 6 sampai jam 9. Jadi disinilah kemudian kita bisa memprofil jam di mana kemudian kepolisian bertugas di jalan-jalan, melakukan pengamanan di daerah mana di masing-masing. Itu rush hour soalnya jam 6. Betul, itu rush hour betul. Wah, kelihatan banget. Gitu. Ini yang perlu. Jadi, memang masyarakat Indonesia harus tahu ya. Iya, ini terima kasih Mas Darwis Intrastar, karena memang pelayanan publik kalau tidak dibangun dengan transformasi teknologi yang kita buat seperti ini, maka ya nggak ada yang namanya percepatan pelayanan publik kalau menurut saya. Ya, betul. Kan tadi saya bilang kan prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Dan kemudian mau tidak mau akhirnya satu cetusan Mas, bahwa transformasi teknologi ini bukan masalah teknologi, behavior. Behavior untuk mulai mengerti bagaimana menjaga data, behavior bagaimana input setiap hari supaya real time, behavior bagaimana membukukan real time, gitu. Nggak ada yang harus tertunda. Ada edukasi ya berarti. Persis. Dan akhirnya, kalau orang bilang kan, oh ini transformasi teknologi. No, behavior dulu. Behavior, benar. Karena teknologinya itu penunjangnya. Betul. Dan hasilnya seperti ini. Bahkan biasanya di perusahaan-perusahaan kayak asuransi ini biasanya yang paling dipertanyakan biasanya adalah investasi Mas. Nah investasi pun kita lihat investasinya nih terkontrol Mas. Ini ya kan kebanyakan di perusahaan asuransi kan akan kelihatan kan. Nah contoh misalkan ini dashboardnya, bagaimana yieldnya, bagaimana komposisi investasinya. Terus ini rambu, nggak boleh dilewatin. Sepanjang rambu ini masih bagus, nggak dilewatin. Ini aman, placementnya juga aman, gitu. Karena kegagalan di perusahaan-perusahaan, terutama di BUMN, Mas. Kalau Mas dengar ceritanya kan masalah investasi kan. Kami jaga persis dan saya juga jaga semua portfolionya. Saya monitor daily dengan dashboard ini. Harusnya sih nggak ada yang terlewat. Mungkin pengalaman Mas Rifan di perbankan dulu. Ya, karena ini kayak pengaturan di treasury di perbankan kan nggak boleh mismatch, Mas. Kalau masalah kan itu, makanya kita atur di sini. Nah, yang menarik lagi Mas, yang mungkin perlu kita lihat juga bisa outstanding kendaraan Mas. Nah sekarang ini yang tercatat ada 115 juta kendaraan, yang lunas baru segini. Nah ini itu yang kita teriak-teriakan, ayo dong kita mesti bayar pajak. Padahal pajak itu pendapatannya hampir 93% itu kan ke Pemprov. Kita tuh nggak lebih dari 6%, bahkan ada yang nilainya cuma 3%. Makanya Mas Rifan sering roadshow ya? Iya, betul. Ya, roadshow
mengedukasi juga mengedukasi tentang Terus ada kepatuhan memberikan, masyarakat ya. gitu, terus melibatkan banyak pihak gitu. Iya, iya. Jadi inilah apa namanya dashboard gitu ya. Ini sebenarnya dashboard yang tidak hanya digunakan oleh kami. Jadi kalau lihat ruang kerjanya ya meja kerja, ngopi, dia dashboard, paperless Mas. Jasa harja sudah nggak ada. Makanya jangankan hanya di pekerjaan kita. Pada saat melakukan pengajuan santunan pun udah paperless harusnya. Kalau laporan kepolisiannya sudah online, sudah selesai. Nah ini ya, oke, mungkin sahabat fotografi dan sahabat Indonesia ya, ini udah diterangkan mungkin sampai dengan detail ya. Jadi mungkin saya rasa mindset kita harus sudah berubah ya mengenai jasa harja ini. Dan saya pun juga terkaget-kaget gitu bahwa dalam berapa lama ini Mas? 2 tahun. Melakukan 2 tahun ya. Ini sebetulnya revolusi menurut saya. Revolusi. Saya 6 bulan lah masa identifikasi. Pelayanan. Dan kemudian alhamdulillah 1,5 tahun berikutnya dan termasuk penanganannya sudah berubah dan hari ini sudah digitalisasi udah hampir dikatakan 100%. Karena rasanya sih kita sama-sama sering menggunakan kegiatan ini kan. Kita pasti hampir setiap hari kan menggunakan dan pasti bisa saja suatu saat ya terjadi kecelakaan. Waktu kalau dulu saya di bank kan nasabahnya kan harus registrasi ya. Hari ini semua yang hadir di sini dan semua yang menonton pasti nasabah. Karena punya kendaraan gitu kan. Adanya tidaknya kepatuhan yang masih rendah ini, kemudian saya bersama Pak Kakor Lantas, kemudian Dirjen Bina Keuangan Daerah, kita sosialisasi itu supaya pemerintah provinsi membebaskan balik nama 2 atau BPN 2 atau proses pajak balik nama. Iya, kalau baru nggak apa-apa lah, ya kan udah dikenakan pajak kan. Terus yang kedua bahkan mengusulkan pajak progresif pun dihilangkan. Oh ya itu yang kadang-kadang. Karena itu juga kemudian masih mengatasnamakan orang lain gitu. Iya, pada akhirnya ya. Pada akhirnya, pada akhirnya nggak ada gakum kan, penegakan hukumnya nggak bisa dilakukan, etle dipotret, yang dikirim surat orang lain gitu kan. Sudah berjalan itu? Sudah berjalan dan proses ini 22 provinsi sudah membuat program bebas balik nama dan bebas pajak progresif. Jadi artinya dengan begitu, karena perbandingan kami dari angka yang kemudian kita rekap dengan dashboard ini, kita ketemu contoh gitu ya. Ini dalam pemikiran Bapak Gubernur gitu ya, para gubernur ini. Contoh misalkan Jawa Barat itu kalau nggak salah itu penerimaan progresif sekitar 600 miliar. Tetapi kalau kepatuhan masyarakat ditingkatkan akan dapat 3 triliun. Pilihannya kan, atau let's say separuhnya lah 1,5 triliun gitu. Nah kan milih 1,5 triliun tertib gitu kan. Gitu. Ya kan. Nah, kemudian kenapa? Karena habis itu bukan bicara ketertiban sekarang. Pada nanti dari tahun kedua dan ketiga tingkat kepatuhannya kan lebih sustain gitu karena mereka akan muncul. Persis. Karena kenapa? Karena kan milik sendiri. Mereka bukan milik orang lain. Jadi nanti begitu DKI juga dibuat program, Jawa Barat sudah ya. Dan segera balik nama atas nama sendiri. Karena lebih aman gitu. Dan ini memang selama dalam 2 tahun ini ada sebuah peningkatan dalam pendapatan nggak di dalam? Peningkatan drastis. Jadi biasanya kita pertumbuhan, katakan kemarin itu sempat ya, yearly kan paling 2,8 lah biasanya gitu kan. Terus kemudian bahkan di masa-masa sepi kemarin itu pertumbuhan yang 1,85, 1,87 gitu. Terus kemarin dibuat program seperti ini dengan pembebasan naik 7%. Oh iya? Ya, naik 7%. Drastis naik 7%. Bahkan ada provinsi Bengkulu kalau nggak salah itu naik sampai 38%. Ada hampir dari 29 kantor wilayah kami, 27 buat program, dan 26-nya semua naik di atas 2%. Semua naik. Bahkan hampir average itu naiknya di atas 10%, 2 digit semua. Jadi waktu itu saya mencoba semangatnya untuk naik 2 digit, dan average year to year sih naik 12%. Karena kan pertumbuhan. Dan ternyata memang ada satu kondisi yang memang harus berisiko ketika pendapatan naik, pelayanan kita percepatan dengan kemudahan tadi, kecelakaan pun juga naik angkanya. Tapi nggak apa-apa, karena memang ini kan kecelakaan naik 23%, itu kan karena pelayanan kita cepetin kan.
dipermudah kan, dipermudah. Ya, Gitu. ya, ya. Saya pikir nggak ada isu masalah itu. Nanti di dalam satu standarisasi dalam 2-3 tahun ke depan kan sudah ketemu di flatnya kan. Bahkan dengan pembayaran obat yang sudah kita atur dengan baik, dengan formulasi yang baik, alkes, rumah sakit dan sebagainya kita buat dengan baik, saya kira secara operasional korporasi bagus ya. Kita akan bisa lihat comply-nya menggunakan pembayaran, tapi juga peningkatan dalam penerimaan pendapatan. Berarti Jasara Harja dan BPJS ini apa yang Iya, yang ini bisa pertanyaan yang bagus ini, Mas. Jadi banyak masyarakat ingin tahu gitu. Sebenarnya Jasara Harja ini dalam luka-luka itu maksimal cuma 20 juta. Oh, Meninggal dunia baru 50 juta. Okay. Ya kan? Nah, tetapi jangan khawatir dengan 20 juta ini. Karena memang itu kan undang-undangnya memang mengatur seperti itu dan kemudian pembayarannya dilakukan langsung ke rumah sakit gitu ya. Ya, ya. Tapi apabila sampai dengan 20 kemudian nggak mencukupi, dengan mobile service, dengan fee claim yang kita bangun, itu langsung bisa upgrade ke BPJS. Oh, Secara jadi otomatis. Sementara, yang penting tertanganin dulu, baru berikutnya. Tertangani oleh Jasara Harja, baru naik ke BPJS. Oh, oke. Ini ya di sahabat fotografi dan sahabat Indonesia ini menarik ya, karena informasi ini kan kita nggak pernah tahu. Saya aja barusan tahu ini ya, jadi menarik ya. Ya, jadi banyak yang, tapi banyak juga yang nggak tahu. Kalau saya lihat kan banyak yang nge-tweet atau mungkin DM ya ke saya gitu bahwa kenapa susah gitu. Ternyata ketidaktahuan masyarakat. Karena kalau masyarakat datang gitu ya, mungkin sahabat fotografi ini datang ke rumah sakit kalau ada apa, walaupun amit-amit jangan pernah gitu. Tapi saya ada keluarga, jangan lupa statementnya adalah ketika ke rumah sakit bilang, kami mau mengajukan jaminan dari santunan dari Jasara Harja. Karena di sistemnya otomatis akan diinput. Di setiap rumah sakit. Di setiap rumah sakit, semua rumah sakit. Nah, kemudian bukan pasti laporan ke polisi dulu atau apa? Enggak. Bukan, di sistem dulu kan, waktu dia masuk kan sistem dulu. Karena pada waktu dimasukin ke sistem, maka notifikasi ke kami. Kami akan notice bahwa ini adalah ada pengajuan jaminan. Yang harus dilengkapi laporan kepolisian kan gitu. Kan pasiennya harus diselamatkan ke rumah sakit dulu. Kan gitu. Nah, nanti begitu kita terima notifikasi. Jadi ini dulu notifikasi kami itu direspon 2 jam. Kami turunkan sekarang menjadi 1 jam. Sebentar lagi kami turunkan menjadi 30 menit dan sebagainya. Kita akan percepatan pelayanan itu. Dan kemudian kita harapkan gitu ya pada waktu untuk dimasukkan di sistem, karena kan notifikasinya ke kami maupun si rumah sakit bilang laporan kepolisian diurus kan gitu. Nah, ini banyak yang nggak ngerti juga. Terus akhirnya Jasara Harja mempersulit, bukan, karena laporan kepolisian kan bukan di porsi Jasara Harja. Bukan di ranahnya. Bukan di ranah. Tetapi yang menarik adalah ketika nanti di beberapa polsek sudah menggunakan laporan polisi secara online, akan cepat. Dan sekarang saya kira sih transformasi di kepolisian juga bagus kok. Ya artinya dengan SLA yang kita share, bahkan IR-SMS itu menjadi kewajiban, kita juga memberikan reward kepada rumah sakit yang menggunakan sistem laporan ke polisi online. Tadi kita kasih reward siapa yang menggunakan itu supaya mereka pakai semua. Nah, saya kira sekarang yang mudah. Jadi memang faktanya adalah langsung minta di input di sistem rumah sakit, urus laporan kepolisian dan tidak ada biaya apapun. Waduh, menarik ini. Kalau ada sampai yang aneh-aneh di semuanya silakan beritahukan ya. Karena saya menjaga sangat bahwa semua harusnya punya integritas yang harusnya terjaga. Iya, betul. Dan tidak ada toleransi yang tidak terjaga integritasnya. Dan ini sebetulnya sangat surprise ya bagi kami semua ya. Jadi bagi terutama sahabat-sahabat fotografi dan sahabat Indonesia, bahwa dengan adanya saya melakukan pemotretan di Jasara Harja ini, padanya saya atau kita mendapatkan sebuah input yang sangat berharga ya, dan langsung diberikan dengan Bapak Direktur langsung ya. Dan inilah hal-hal yang sudah diterangkan tadi ya. Dan ya sebetulnya sih masih banyak ya, saya mau bicara mengenai hal yang lain dari ini, tapi
waktu juga akhirnya Mas. Kita tadi kebanyakan ngobrol dulu. Oh iya, Terus. Tapi terima kasih, saya bersyukur dipertemukan saudara. Terima kasih. Luar biasa, saya pun merasakan bahwa nggak cuma sekedar foto. Jadi buat sahabat fotografi ya sebetulnya. Sahabat fotografi gitu, bahwa nggak salah kalau kita banyak belajar dengan beliau. Saya hanya ingin bahwa kalau mau belajar tuntas, karena saya juga pengen belajar. Jadi tidak hanya foto dan tangannya yang melekat dengan nafas di kameranya, tapi master of lighting. Terima kasih. Saya nggak cuma tadi bilang lem salah ya, master of lighting gitu ya. Jadi karena nggak bisa tidak hanya bicara masalah lensa, tidak hanya bicara masalah kecepatan dan sebagainya, tetapi begitu indahnya Kang Mas Darwis ini bisa memiliki tangan yang luar biasa dengan lighting. Saya merasa ini anugerah yang diberikan oleh Indonesia memiliki legend. Aduh, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Terima kasih loh, Mas. Ya, terima kasih. Akhirnya kita harus menyudahi. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Oke. Sahabat fotografi, sahabat Indonesia, akhirnya kita sudahi ya. Sebetulnya masih banyak saya rasa yang saya harus gali, tapi waktu juga ya. Sekali lagi Mas, makasih. Terima kasih.